Sholat duhur, maghrib, isya, subuh ini fardu wajib. Kalau kita amalkan, kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara fadilah atau keutamaan bagi orang yang sedang mengerjakan ibadah puasa. Sampai lagi yang lebih ekstrim lagi, sering insya Allah disampaikan, lahulu famis shaimi atyabu indallahi minal miski. Bagu mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah ya menurut Allah, jangan menurut temannya itu atyabu indallahi minal miski, lebih harum daripada minyak misik yang asli, Bu. Ya, makanya saya perjelas tadi, indallah menurut Allah, jangan sesama. Nanti pas sampean andum misik ngerono temane misik ya, mabuk nanti temane ya. Ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kepada umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dirinya mau mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ancamannya apa? Saya itu nyari di kitab-kitab, biasanya itu ada kitab namanya At-Targhib wa Tahdzib, gitu. Biasanya itu habis menyebutkan hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah ibadah, nanti ada ancamannya. Cuma di bab puasa itu saya nyari ancamannya orang yang nggak puasa dengan istimewanya orang yang berpuasa. Ini lebih banyak yang merangkan tentang keistimewaan fadilah daripada orang yang berpuasa, saking banyaknya memang. Saya hanya jumpai itu hadis bunyinya kayak gini. An Abi Umamah qala sami'tu Rasulullah yaqul bainana annana imun iz atani rajulani fa akhadha bidhab'ayya summan talaqabi fa idzan ana biqaumin mu'alliqina bi'araqi bihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Dawuhnya Kanjeng Nabi, suatu ketika beliau bainana anana imun, dawuh Kanjeng Nabi, ketika saya sedang tidur, iz atani rajulani, tiba-tiba saya didatangi dua orang. Yang ini bukan orang biasa, malaikat. Anu apa malaikat tersebut? Fa akhadha bidhab'ayya. Kemudian dua malaikat itu memegang kedua bahuku. Kanjeng Nabi diangkat, ditarik. Summan tuliqabi. Kemudian saya diajak jalan oleh malaikat tersebut. Fa idzan ana biqaumin. Tiba-tiba saya menjumpai kaum mu'alliqina bi'araqihim musyaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Saya ditunjukkan, ditampakkan ada orang itu diikat, kakinya di atas, kepalanya ada di bawah, tasilu ashdaquhum daman, yang dari bibirnya, dari mulutnya keluar darah. Kultu, kemudian Rasulullah bertanya kepada kedua orang tersebut, man haula, itu siapa? Maka kemudian kedua orang malaikat tersebut mengatakan, haula illadina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa, maksudnya nggak mau berpuasa qabla tahillati shaumihim, di dalam sebelum bolehnya atau berhentinya puasa bagi mereka. Jadi ancaman siksaan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada orang yang tidak mau berpuasa padahal dirinya mampu untuk berpuasa, maka nanti kakinya digantung ke atas sampai nanti keluar darah dari apa, mulutnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu saya nyari di kitab ketemunya hampir sama, rata-rata itu hadis itu tok. Kalau masalah fadilahnya puasa, masya Allah, jenengan minta sak buku banyak sekali, saking istimewanya puasa. Lalu puasa itu sampai daunnya Allah dalam hadis Qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shauma fa innahu li wa ana azibihi. Amalnya Bani Adam ini semuanya akan kembali pahalanya kepada mereka, illa shauma, kecuali satu, yakni ibadah puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untuk karena diriku, wa ana azibihi, dan aku akan memberikan balasan kepada ibadah puasa tersebut. Ini saking istimewanya berpuasa. Makanya mari kita jangan bosan-bosan. Nanti pas mulai zikirannya itu doanya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadan, mulai wis bulan Sya'ban pas lali tetap dibaca. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala, barik lana fi rajab wa sya'ban, kita semoga diberkahi di bulan Sya'ban, diberkahi di bulan Rajab, wa balighna Ramadan, dan semoga kita dipertemukan dengan puasa dengan bulan Ramadan. Ibu-ibu yang saya hormati, di samping itu ada sebuah hadis yang mungkin akan menjadi motivasi semangat kita di dalam untuk memberikan takjil. Biasanya puasa kan kita diajak untuk bertakjil, yakni memberikan iftar, memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man fattara shaiman fi ramadhana min kasbin halalin. Barang siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, buka tersebut mingkas bin halalin, dari hasil kerja yang halal, benih oleh nang togel, ya, dari hasil rezeki yang halal. Sholat alaihil malaikatu layali ramadhana kullaha, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kepada orang tersebut semalam suntuk di dalam bulan Ramadan tersebut. Kalau seandainya tadi seandainya sehari puasa, maghrib ngasih takjil ke masjid, selama satu malam kita akan didoakan oleh para malaikat. Di samping itu wasafahu Jibrilu lailatal qadri, nanti kita akan disalami oleh malaikat Jibril ketika malam Lailatul Qadar. Cirinya bagaimana kita bisa disalami oleh malaikat Jibril? Wa man safahu Jibrilu taksuru dumu'uhu wa yariqu qalbuhu. Cirinya orang itu yang sudah pernah disalami malaikat Jibril, yaitu taksuru dumu'uhu, gampang nangis, bukan nangis sedih, gampang nangis ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu wayariqu qalbuhu, hatinya menjadi lemah lembut. Itu ciri-cirinya orang yang pernah disalami oleh malaikat Jibril. Ketika mendengar yang kayak demikian ini, kemudian serentak para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Sebab sahabat itu pada zamannya Rasulullah, sahabat itu orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah, tatap muka langsung dengan Rasulullah, dan dirinya beriman kepada Rasulullah, itu disebut dengan sahabat. Kalau yang setelah itu bukan lagi sahabat, namanya tabi'in, pengikutnya
sahabat. Lanjutnya bawahnya lagi namanya tabi'in, pengikutnya para sahabat. Lah para sahabat itu kebanyakan dibandingkan antara orang yang kaya dengan yang miskin, ini banyak yang miskin. Terlebih ketika Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Yang sahabat-sahabat dari Mekah, sahabat muhajirin yang ikut kepada Rasulullah hijrah ke Madinah, itu rata-rata miskin. Kenapa? Hartanya yang di Mekah ditinggal semuanya. Beliau ikut dengan Rasulullah tidak membawa apa-apa. Sehingga ketika mendengar kayak demikian ini, sahabat terenyuh hatinya. Waduh, saya kepingin, semuanya ngomong kepingin. Saking besarnya pahalanya orang yang senantiasa mau memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Faqala rajulun, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun zaka indahu. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah bagi orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang bisa diberikan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa? Kola faluk mata khubzin, wes ndak punya nasi 50 kotak, nggak usah 50, faluk mata khubzin, hanya 1 roti saja. Kola ara'aita man lam yakun dzaka indahu, nek roti saja nggak punya bagaimana Rasulullah? Wong pakai buka sendiri kadang-kadang masih bingung, masih nyari. Kola faqabdatun min ta'amin, sejenggam makanan apa saja sudah. Kalau di Mekah Madinah sana ya pakai kurmatina tegak sabi, satu biji tidak masalah. Terus afara'aita man lam yakun dzaka indah, nek ndak punya sak gitu. Qala famazaqqatun min labanin, sekedar 1 teguk saja dari apa? Dari susu unta, susu kambing. Nek ndak punya Rasulullah, qala afara'aita man lam yakun dzaka inda, nek ndak punya kayak gitu, fasyurbatam mimma'in, nek ndak punya nggak bisa ngasih, mungkin kalau zaman sekarang nasi kotak Anda ada, mau ngasih dang goreng seandainya ya, gedangnya masih muda giokep, tapi kepingin takut ketinggalan, ndak usah repot, hubungi Mas Nanang teka satu dus ngirim air, kirimkan ke masjid, bisa dipakai untuk berbuka. Itu pun akan menjadi perantara seseorang akan senantiasa mendapatkan doa dari para malaikat pada malamnya bulan Ramadan.